Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 5021205. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum. Materi tersebut berjudul Menelaah Buku Siswa, Buku Guru, Silabus, dan RPP Kelas Tinggi. Yang pertama, buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang diperlukan sebagai pemandu aktivitas pembelajaran untuk mempermudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan hanya sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran atau activity based learning. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam menguasai atau mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan gurunya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan motivasi, rasa keingintahuan, inisiatif, dan kreativitas peserta didik. Walaupun telah disusun sedemikian rupa, guru masih dapat mengembangkan atau memperkaya materi dan kegiatan yang lain sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Berikut ini penjelasan tentang fungsi buku guru. Yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Urutan acuan materi penjelasan yang dikembangkan dari standar kompetensi inti dan kompetensi dasar dari masing-masing muatan mata pelajaran yang kemudian disatukan dalam satu tema tertentu. Yang kedua yaitu jaringan tema dari masing-masing tema yang berisi kompetensi dasar dan indikator dari masing-masing muatan mata pelajaran yang harus dicapai. Fungsi yang kedua yaitu menjelaskan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku guru memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggara proses pembelajaran kurikulum 2013 berbasis aktivitas. Artinya, dalam mengimplementasikan kurikulum, guru harus mengelola pembelajaran yang memberikan peluang yang sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk melakukan kegiatan. Diharapkan guru dapat mengembangkan model dan materi pembelajaran karena buku siswa hanya merupakan contoh agenda kegiatan siswa. Selanjutnya yaitu isi subtema pada buku siswa dan guru. Yang pertama pada buku siswa. Pada buku siswa kelas 4, subtema yang akan dibahas pada buku ini adalah yang pertama, sudah besar, yang kedua, bawah atap, yang ketiga, lihat sekitar, yang keempat, meliuk dan menerjang, yang kelima, bertukar atau membayar, yang keenam, satu titik, yang ketujuh, asal-usul, dan yang kedelapan, sehatlah ragaku. Untuk subtema untuk kelas 5, yaitu membahas tema melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, harmoni dalam ekosistem, dan magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Selanjutnya, ayo berkelana dengan bumi kita
dan bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Indonesia kaya raya, daerahku kebanggaanku, dan yang terakhir bumiku sayang bumiku Malang. Untuk subtema kelas 6 yaitu tema pertama pemersatuan dalam perbedaan, yang kedua globalisasi, yang ketiga selamatkan makhluk hidup, yang keempat tokoh dan penemuan, dan yang terakhir kewirausahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu silabus pada kelas tinggi. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus antara lain yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji standar kelulusan dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu dalam setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, atau menentukan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas tinggi. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi isi dan dijabarkan dalam silabus. Langkah-langkah dalam menyusun RPP Permendiknas nomor 41 tahun 2007 antara lain, yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian adalah perilaku yang dapat diukur dalam dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan KD, SK, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, menentukan metode digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar
atau indikator yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.